Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan apresiasi kepada KPK yang mengundang kami untuk hadir membahas tentang masalah korupsi di Indonesia. Mengapa kami apresiasi? Pemberantasan korupsi dimulai dari Presiden, dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan, dari pimpinan tertinggi. Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas, maka dia akan menular ke bawah. Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif, maka sikap itu akan menular juga ke bawah. Karena itu bagi kami, undangan ini adalah sangat baik. Dan bagi kami semua, kami berdua, saya dengan Gus Muhaimin, menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa kami berdua selama ini telah menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan, kegiatan-kegiatan anti korupsi sejak kami muda dan sampai dengan kami bertugas di pemerintahan. Karena itu malam hari ini menjadi penegasan atas komitmen kami ke depan, meneruskan apa yang kami berdua kerjakan selama ini. Ada hal penting yang menurut kami perlu kami sampaikan. Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK, dan itu artinya harus melakukan revisi atas Undang-Undang KPK. Yang kedua, mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. Bukan berarti orang lama dikembalikan, tapi prinsip rekrutmen mendasarkan kepada integritas yang tanpa toleransi, baik untuk pimpinan maupun untuk pegawai KPK. Dengan begitu, kita bisa mengharapkan satu, lembaganya independen. Yang kedua, orang-orang yang berada di dalamnya berintegritas. Dan ini termasuk sistem rekrutmen. Yang ketiga, kode etik KPK dijaga tinggi dan didisiplinkan. Kita ingat era di mana pimpinan KPK disiplin betul di dalam melaksanakan kode etik. Dan seluruh pegawai KPK menggunakan kedisiplinan yang sama. Saya ingat pada saat saya bertugas menjadi Ketua Komite Etik KPK 2012, saya berkantor di KPK hampir 3 minggu. Dan ketika berinteraksi, mereka disiplin sekali. Saya ketemu di lift pegawai KPK, saya tanya sedang sibuk apa? Mereka akan bilang, mohon maaf Pak, kami tidak bisa menjawab. Jadi bukan diselimurkan, dikatakan, mohon maaf Pak, kami tidak bisa menjawab. Dan itu mengirimkan pesan, Pak, ini orang punya integritas, dia pegang tuh kode etik. Nah, hari ini kita merasakan komitmen itu turun, kultur menjaga etika itu seakan hilang. Dan kami ingin bukan hanya lembaganya independen, rekrutmennya berintegritas, tapi juga kode etiknya dijaga disiplin yang tinggi. Nah, berikutnya ada beberapa langkah yang kami rencana akan kerjakan. Itu sudah saya sampaikan di dalam pertemuan tadi. Tapi komitmen kami untuk pemberantasan korupsi bukan semata-mata karena kami saat ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi ini adalah meneruskan atas perjuangan yang kami jalani selama ini. Termasuk yang bersama kami hari ini. Ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki rekam jejak berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebagian ada di sini, sebagian tidak. Tapi kami menyadari persis salah satu hal yang membuat janji kemerdekaan itu belum bisa dilunasi pada setiap anak bangsa adalah karena korupsi yang merajalela. Karena itu pemberantasan menjadi penting. Demikian 5 menit yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin atas kehadiran. Karena nggak ada tanya jawab, jadi minta maaf ya. Iya, bukan saya nggak mau. Aturannya nggak boleh. Tidak ada tanya jawab Ya. memang ya. Jadi Oke, terima kasih. tanya jawabnya nanti session berikutnya ya. Oke. Ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin atas nama
diri saya atas nama Mas Gibran Raka Buming Raka dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, tim kampanye kami yang berada di sebelah saya dan di belakang saya, ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas inisiatifnya menyelenggarakan acara ini. Saya merasa bahwa acara ini sangat penting dan saya juga besar hati dan gembira paslon 1 dan 3 juga memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Jadi saya merasa sekarang ada kesadaran dari semua elit politik bahwa rakyat kita menuntut korupsi harus diberantas. Korupsi ini melemahkan bangsa, korupsi ini membahayakan masa depan bangsa. Dan tadi sudah dijelaskan 3 paslon, saya kira semuanya positif, upaya KPK juga yang sudah dipaparkan positif, hambatan-hambatan kami catat, kami akan dukung semua upaya untuk memperkuat KPK dan juga penegak hukum lainnya, polisi, kejaksaan, semua instrumen penegakan hukum, instrumen mengawasi kekayaan negara harus kita perkuat. BPK, BPKP, semua instrumen-instrumen itu harus kita perkuat. Dan tadi pendekatan saya adalah pendekatan yang saya sampaikan adalah pertama, sistemik, sistemnya kita harus perbaiki, kualitas hidup semua pelaku penegak hukum harus kita perbaiki, dan yang ketiga, memberi contoh dari atas. Ingarso Suntulodo, pemimpin harus memimpin dengan contoh, dan kita harus memberi contoh dan memberi kehendak politik, tekad politik untuk memberantas korupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Gibran ingin menambahkan. Ya. Cukup? Iya. Ya, juga saya tadi sampaikan kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga kita pikirkan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak. Saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Prabowo, Pak Gibran. Terima kasih. Terima kasih, kami mencoba merespon apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK. Tadi ada beberapa 3 RUU saya kira yang mesti diselesaikan, dan saya kira itu sama dengan apa yang menjadi program dari Ganjar Mahfud. Penguatan kelembagaan KPK, mengembalikan pada independensinya, dan ketika independensi saya tambahin tadi, KPK juga harus menjaga integritas dirinya. Tidak boleh digunakan oleh kekuasaan atau kepentingan apapun. Betul-betul memberantas korupsi, termasuk tentu saja proses pencegahan yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dari pusat sampai dengan daerah, termasuk RUU perampasan aset. Dan dalam konteks pencegahan, rasanya jauh lebih penting. Karena mencegah tidak bisa juga menyerahkan hanya kepada KPK, maka daerah, swasta, semuanya mesti mendorong. Katakan pendidikan anti korupsi. Saya punya pengalaman bersama KPK mulai dari koordinasi supervisi dan pencegahan, membangun integritas di pemerintahan, termasuk memberikan penguatan kepada pemerintah kabupaten kota agar mereka menyiapkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Itulah praktek-praktek baik yang bisa kita lakukan. Tapi semuanya ini sebenarnya kuncinya tidak sulit. Kalau pemimpin tertinggi bisa memberikan contoh, dan dialah yang memimpin langsung pemberantasan korupsi, itu akan jauh lebih efektif.
Karena sebenarnya contoh atau panutan itu dalam budaya paternalistik kita dijadikan acuan oleh mereka yang ada di bawah. Pak Mahfud mau nambah? Punya praktek baik? Cukup. Silakan Itu Pak, saya kira. masih Cukup ada ya? waktu 3 menit Pak. Cukup. Cukup. Ini kan Baik. bukan debat toh? Baik, tidak. Oke. Makasih. Baik. Oke ya. Terima kasih Pak Ganjar, Prof. Terima Mahfud. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih Prof. Makasih ya. Terima kasih. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.